Oke ya. Ini tulisannya agak kecil ya, nggak apa-apa, teman-teman bisa gedein gitu ya, bisa gedein di layar ya, kecuali HP-nya HP jadul gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi ada 3J ya, J1, J2, J3 sama dengan target ya. Sama dengan target ya. J yang pertama adalah itu jumlah prospek ya. Tolong jangan raise hand ya. Kalau raise hand itu mengganggu layar saya. J yang pertama adalah jumlah prospek, J yang kedua jam terbang, J yang ketiga adalah jumlah barang. Ya. Nah, J1, J2, J3 ini ya, kalau teman-teman optimalkan ya, itu insya Allah akan mencapai target atau bahkan melampaui target. Ya. J yang pertama adalah jumlah prospek ya, jumlah prospek. Jadi kalau kita ya kayak kemarin tuh saya ditanyain gitu kan, oh, gimana caranya nih? Oh, ada orang ya nolak saya gitu ya. Akhirnya saya kepikiran baper gitu. Kita biasanya kepikiran baper, kenapa? Karena baru ketemu dengan 5 orang, baru ketemu dengan 5 prospek. Tapi kalau kita ketemu prospek ya di WA itu ada 100, ada 200, kita nggak bakal kepikiran. Ya, contoh sederhana, kita punya prospek nih 100 gitu. Ya, prospek 100 gitu. Di antara 100 ini 20 balas. Nah, kita pasti sudah sibuk ya membalas yang 20 ini, gitu. Nggak kepikir tuh yang baper-baper itu yang apa, yang mungkin ngomongnya ketus, ya, penolakan atau nggak merespon, kita nggak kepikiran kayak gituan. Nah, mereka yang masih kepikiran, ya, yang masih baper-baper secara negatif itu biasanya baru memprospek sedikit orang. Nah, salah satu ya, ini kan ada masing-masing itu 33% kekuatannya, ya, J1, J2, J3, ya, mempengaruhi target. Apakah kita mencapai, apakah kita melampaui, ya, target itu. Nah, J yang pertama, 33% kekuatannya adalah jumlah prospek. Yang pertama tadi apa? J yang saya sebut tadi? Coba gerakan mulutnya. Saya masih bisa baca gerakan mulut. Ya. J yang pertama apa tadi? Jumlah prospek, gitu, ya. Nah, jadi kalau semakin banyak, semakin besar juga kemungkinan closing. Ya, apalagi teman-teman ingat ya, dulu saya pernah ngajarin tuh ilmu funneling gitu ya, dari yang besar, ya, terus ngerucut lagi, ngerucut lagi, ngerucut lagi, ngerucut lagi. Nah, intinya jumlah prospek harus besar. Baru nanti akhirnya ya ada yang namanya orang-orang yang potensial, orang-orang yang hot prospek gitu ya. Akhirnya ada yang beli, ada lagi yang belinya berulang, akhirnya jadi mitra. Tapi kalau prospeknya sedikit, ya ini makin sedikit lagi gitu. Dan biasanya kalau sedikit ini pasti ada yang baper gitu. Ya, kayak tadi tuh contohnya, kita baru kontak 5 orang. 5 orang ini nggak ada yang balas. 3 orang ngomong ketus misalnya. Ah, udah itu pasti sakit hati kita jadinya kan. Nah, dibanyakin aja ratusan orang gitu. Ya. Udah nggak ada tuh waktu kita buat mikir-mikir kayak itu, udah nggak ada lagi sudah. Ya. Nah, itu J yang pertama. Kemudian boleh tayang lagi yang tadi, tayang ulang. J yang kedua adalah jam terbang. Ya. Jam terbang. Nah, ini kalau teman-teman punya jam terbang, ya, insya Allah tuh uang terbang-terbang juga datang ke kita. Ya. Ya, J1, J2, J3. J yang pertama jumlah prospek, J yang kedua adalah jam terbang, ya. Ya, boleh layarnya balik lagi ke saya. Jadi ya, coba jam terbang ini penjelasannya panjang, tapi poinnya gini. Paham nggak paham, tawarkan. Ngerti nggak ngerti, tawarkan. Closing nggak closing, tawarkan. Oke? Baru gabung atau sudah lama, tetap tawarkan. Semakin kita sering menawarkan, nah itu namanya jam terbang. Makin banyak, makin sering, itu tingkat closing makin tinggi. Makanya orang yang baru bergabung 1 minggu tentu beda yang sudah bergabung ya 1 tahun. Secara umum kayak gitu. Ya, anggap 2 orang ini ya, sama-sama pengalamannya zero, ya umurnya juga kurang lebih sama, ilmunya kurang lebih sama gitu ya. Nah ini baru gabung seminggu. Ini setahun, pasti yang setahun kemungkinan besar lebih mudah untuk closing gitu loh. Kenapa? Dia sudah punya jam terbang. Nah, yang baru 1 minggu masih mikir-mikir kan, bioflavonoid, masih bingung dia apa gitu. Terus apalagi agent dengan agent plus, bingung juga dia apa. Ya. Nah, jadi saya bilang, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, oke, closing nggak closing, 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, tetap menawarkan. Keep offering. Keep offering. Ya. Jadi apa real entrepreneur itu? Entrepreneur sejati itu dimulai bukan dari toko, bukan dari ruko, bukan dari pabrik, bukan dari mesin-mesin, bukan ya ketika dia rekrut karyawan, bukan. Real entrepreneur adalah ketika apa? Dia mulai menawarkan. Mulai apa tadi? Menawarkan, ya. Nah, semakin banyak tuh ya, makin sering kita menawarkan, nah jadilah namanya jam terbang. Pegang kata-kata saya, kalau sudah punya jam terbang, nanti uang terbang-terbang ke kita. Ya, kita bengong-bengong ditransfer orang. Ya,
Kita baru mau WA, udah ditransfer duluan. Belum posting, sudah transfer orang. Karena sudah punya jam terbang. Orang yang cari kita. Ya, sudah punya jam terbang, uang yang terbang-terbang ke kita. Apalagi jual BP ini kan relatif mudah, ya. Jelas gitu. British Propolis. Dari mana? Dari British. Apa yang dijual Propolis? Jelas banget. Ya kan? Kadang-kadang ada tuh barang yang ambigu, ragu-ragu, ya, abu-abu juga. Ya, ambigu, ragu-ragu, abu-abu, ya. Nggak jelas itu. Contoh gitu kan, ada orang jual buku gambar, gitu ya. Nah, buku gambar kan gambarnya nggak ada gitu. Ya kan? Jadi kita buka itu ya, ini gambarnya mana? Katanya buku gambar gitu kan. Kita beli lagi tuh buku tamu, tamunya juga nggak ada gitu kan. Nah, tapi kalau kita beli British Propolis, propolisnya ada? Propolisnya ada? Ada. Britishnya ada? Ada. Jadi real banget, insya Allah ya. Jadi sampai saya bercandain itu ya, ada 3 artis gitu kan. Nah, yang pertama namanya Nikita Willy ya. Nah, tahu ya Nikita Willy tahu ya? Nah, ada lagi mirip-mirip, Nikita Mirzani ya. Nah, kalau BP Nikita Konsumsi ya. Nah, udah itu udah paling pas sudah ya. Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini kita konsumsi. Nah, itu khusus untuk BP ya. Jadi tawarkan aja ya. Saya lihat ya, ya teman-teman pasti juga pernah ngalami kan, itu ada makanan ya halal sih halal, tapi nggak sehat gitu, nggak sehat. Kalau makan kebanyakan bikin batuk, makan kebanyakan obesitas, makan kebanyakan kolesterol, makan kebanyakan asam urat, banyak tuh di luar sana itu. Halal sih halal, tapi nggak sehat gitu loh. Mereka dengan PD menawarkan, ya. Kadang-kadang di hypermart, gede-gede tuh iklannya, oke? Ada macam-macam lah alat-alat promosinya gitu kan. Muncul juga iklan di TV, muncul juga iklan di YouTube. Di mana mereka tebar tuh iklannya. Artisnya juga terkenal semuanya. Barang nggak sehat, mereka PD menawarkan. Kita insya Allah barang sangat sehat, direkomendasikan di Al-Quran. Kurang apa coba? Kenapa kita nggak pede coba? Kan aneh. Ya, termasuk juga ya, kayak teman-teman nih, kalau kita tadi kan produk nih, sekarang kita bahas dalam aspek bisnis gitu. Ya, kita bahas dalam aspek bisnis. Coba teman-teman ya, itu kan pernah ya lihat di sekitarnya atau jangan-jangan dirinya. 3 tahun berbisnis, 2 tahun berbisnis. Apa hasilnya coba? Bangkrut, rugi, tutup, 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 ngutang, ngutang, ngutang. Itu biasanya. Saya juga kayak gitu. Ya, hampir semua entrepreneur tuh ya, kalau mulai dari nol, ya kayak gitu polanya. Kayak gitu hidupnya. Ya, 3 tahun pertama, dua tahun pertama, yaitu rugi, tutup, bangkrut, ngutang, itu aja ceritanya udah. Saya termasuk itu. Nah, tapi di BP, ya teman-teman bergabung berapa lama coba? 2 tahun, 3 tahun, ya bahkan ada yang hampir 4 tahun. Ada nggak kisah-kisah seperti itu? Wah, saya gabung di BP udah 2 tahun, saya masya Allah ini saya rugi besar, nggak ada. Innalillahi saya bangkrut, nggak ada. Saya nggak pernah dengar tuh cerita kayak gitu, alhamdulillah, nggak ada. Ya, jadi secara produk bagus banget, ya, secara bisnis bagus banget. Kita ragu-ragu menawarkan, ini apa namanya? Harus pede menawarkan, keep offering, teruslah menawarkan. Nah, semakin sering kita menawarkan, ya, semakin lama itunya, waktunya, itulah yang disebut dengan jam terbang. Itu yang disebut dengan apa tadi? Jam terbang. J yang pertama apa tadi? J yang pertama? Jumlah prospek. Ya, semakin banyak prospek kita, semakin besar untuk closing. Gitu. Jadi kalau 1.000 ya mungkin nanti closingnya ada 100 gitu atau 200 gitu. Tapi kalau yang prospek kita ya jumlah prospek cuma 80 orang, ya makin sedikit lagi. Kalau cuma 8 orang, makin sedikit lagi. Jangan-jangan nggak ada yang closing gitu loh. Ya. Nah, jadi untuk menentukan ya pencapaian target ini atau pelampiasan target ini ya ada 3 variabelnya gitu ya. Yang pertama tadi jumlah prospek, yang kedua barusan saya bahas adalah jam terbang, yang ketiga adalah jumlah barang. Yang ketiga apa? Jumlah barang. Jadi kalau kita menawarkan itu ya, orang bisa menjadi reseller. Orang bisa menjadi agent. Bisa juga menjadi agent plus kan? 3 botol, 5 botol atau lebih. Ya. Nah, saran saya daripada ditawari jadi reseller, mending jadi agent aja. Ya, 5 atau 10 botol. Ya. Kalau ada closing 7 orang aja, ya 7 kali 5 kan angkanya beda. Dibanding dengan 7 kali 3. 7 kali 3 cuma 21. 7 kali 5 35. 20 sama 35 kan beda jauh. Ya. Makanya jumlah barang yang kita tawarkan menentukan ya, mempengaruhi ya target hasil di akhir ini. Ya. Menentukan target ya di akhir ini. Nah, jadi masing-masing itu punya kekuatan 33%. Ya, saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Jumlah prospek. Yang kedua jam terbang. Yang ketiga jumlah barang. 3J ini. Ya, cukup pakai 3J, jangan tambah lagi J keempat.
Pakai jin, jangan, nggak usah pakai jin. Ini udah cara paling torture BP ini udah ya, sugih tanpa pesugihan udah. Nah ini BP sudah, kan itu namanya BP, bukan pesugihan ya. Tapi insya Allah bisa sugih beneran, ya bisa kaya beneran. Sip ya. Mau income tambahan, dari rumah dapat rupiah, dibimbing sampai menghasilkan, yuk gabung di BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung dengan BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP.